Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Novita. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah ya nak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran PPKN. Materinya mengenai aturan di rumah. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, yuk sama-sama kita bacakan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, aturan atau tata tertib berlaku di mana-mana. Seperti di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kita memiliki aturan ketika di rumah. Aturan tersebut telah disepakati oleh semua anggota keluarga dan harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga di rumah. Manfaat mematuhi aturan adalah agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik atau tertib dan tercipta suasana yang menyenangkan. Kira-kira apa ya yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Untuk mencari tahu jawabannya, yuk kita bahas materi selanjutnya. Oke anak-anak. Sekarang pada layar anak-anak sudah terdapat beberapa contoh dari aturan yang berlaku di rumah. Yang pertama ada bangun tidur tepat waktu. Yang kedua setelah bangun merapikan tempat tidur. Yang ketiga belajar. Yang keempat makan dengan teratur. Yang kelima selalu minta izin bila bepergian. Yang keenam dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Yang ketujuh, menonton televisi tidak terlalu lama. Yang kedelapan, menggunakan telepon genggam atau handphone sesuai keperluan. Dan yang terakhir, tidur tidak larut malam. Nah, anak-anak, dari contoh aturan yang sudah Ibu sebutkan, kira-kira apakah ada aturan yang sama yang berlaku di rumah kalian? Selanjutnya, oke anak-anak, mematuhi aturan itu sangat bermanfaat. Bagaimana dengan aturan di rumahmu? Apakah kamu sudah menerapkannya? Coba sekarang anak-anak perhatikan pada gambar yang ada di layar. Gambar yang pertama, ada anak yang sedang belajar. Kira-kira apa ya manfaat dari belajar? Ya, betul. Membuat kita semakin paham dan selalu ingat dengan apa yang kita pelajari. Itu manfaat dari belajar. Yang kedua, ada anak yang sedang merapikan mainan. Biasanya anak-anak kalau setelah bermain, mainannya selalu dirapikan atau dibiarkan. Ibu beri jempol kepada anak yang selalu merapikan mainannya setelah bermain. Kira-kira apa ya manfaatnya kalau setelah bermain kita rapikan mainannya? Ya, betul sekali. Kalau kita telah selesai bermain, kemudian kita rapikan mainannya tidak mudah hilang dan tidak cepat rusak. Bagus. Selain itu, menjaga kerapihan dan kebersihan rumah. Selanjutnya, gambar yang terakhir. Ada anak yang sedang tidur. Kira-kira apa ya manfaat dari tidur tepat waktu? Ya, manfaat dari tidur tepat waktu adalah kita tidak bangun tidur kesiangan
Dan ketika bangun tidur, badan kita menjadi segar karena kita tidak kekurangan waktu untuk beristirahat. Selanjutnya, selain memiliki manfaat, aturan juga memiliki akibat jika kita tidak mematuhinya. Akibat dari tidak mematuhi aturan adalah kehidupan menjadi tidak teratur atau tidak tertib, serta dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sekarang, anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ terlihat kamar yang sangat berantakan. Kira-kira kenapa ya kamarnya bisa menjadi berantakan seperti itu? Ya betul, yang pertama adalah tidak menjaga kebersihan. Kalau anak-anak lihat dengan teliti, ada banyak sampah berserakan seperti kertas, botol minuman, maupun bekas makanan. Selain itu, banyak juga mainan yang tidak dirapihkan setelah bermain. Kira-kira apa ya akibatnya? Yang pertama, ruangan menjadi tidak rapih atau kotor. Yang kedua, dapat menimbulkan banyak penyakit. Dan yang ketiga, membuat kita menjadi tidak nyaman. Apakah anak-anak merasa nyaman jika kamar anak-anak berantakan seperti itu? Tentu tidak ya nak. Maka dari itu kita harus selalu mematuhi aturan dan menerapkannya dengan baik. Selanjutnya, coba sekarang anak-anak perhatikan tabel yang ada di layar. Ayo kita diskusikan bersama-sama. Pada tabel di layar, ada sikap yang mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan. Berarti sikap tersebut boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ya nak. Yang pertama ada menjaga kebersihan rumah. Apakah menjaga kebersihan rumah itu termasuk mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan? Ya, betul. Menjaga kebersihan termasuk ke dalam mematuhi aturan. Selanjutnya, sikap yang kedua. Menyimpan benda pada tempatnya. Kira-kira yang mana ya? Mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan? Ya, benar sekali. Menyimpan benda pada tempatnya termasuk mematuhi aturan. Yang ketiga, bangun tidur siang hari. Kira-kira mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan ya? Ya, bangun tidur siang hari tidak mematuhi aturan. Sebaiknya bangun tidur pagi hari. Setelah itu melaksanakan ibadah sholat. Yang keempat ada membantu ibu. Membantu ibu kira-kira mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan? Ya, betul, mematuhi aturan. Selanjutnya, menonton televisi sampai larut malam. Anak-anak siapa yang suka menonton TV sampai larut malam? Apakah boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Tentu tidak boleh ya nak. Anak-anak harus tidur tepat waktu, tidak menonton TV sampai larut malam. Tidak meminta izin kepada orang tua ketika hendak bermain. Siapa dari anak-anak kalau bermain langsung pergi tidak minta izin? Apakah boleh seperti itu? Tentu tidak boleh ya nak. Ketika hendak bermain kita harus selalu izin atau berpamitan agar orang tua kita tahu kemana kita pergi bermain dan tidak kebingungan mencari. Selanjutnya,
Membantah nasihat orang tua. Wah, membantah? Apakah boleh membantah nasihat orang tua? Tentu tidak boleh ya nak. Nasihat orang tua harus selalu kita patuhi. Jadi hasil dari diskusi yang pertama adalah siapa yang kira-kira hasil diskusinya betul? Bagus. Siapa yang kira-kira sudah mematuhi beberapa aturan ini dengan baik? Bagus. Pertahankan ya nak. Selanjutnya, mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja. Selain di rumah teman pun kita harus mematuhi aturan. Ketika bermain di rumah teman, permainan akan berlangsung tertib jika anak-anak mematuhi peraturan. Pada layar anak-anak terdapat beberapa contoh dari peraturan ketika bermain di rumah teman. Yang pertama, meminta izin sebelum meminjam mainan. Yang kedua, tidak curang saat bermain. Dan yang ketiga, merapikan mainan jika sudah selesai bermain. Siapa dari anak-anak yang sudah mematuhi peraturan di rumah teman tersebut? Bagus. Dan siapa yang belum mematuhi peraturan ketika bermain di rumah teman? Untuk anak-anak yang belum mematuhi peraturan ketika bermain di rumah teman, sebaiknya anak-anak patuhi ya, karena itu membuat anak-anak menjadi lebih sopan. Selanjutnya, ada diskusi lagi. Ayo kita diskusikan bersama. Pada tabel di layar anak-anak terdapat beberapa sikap yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika bermain di rumah teman. Yang pertama, masuk ke rumah teman tanpa mengucapkan salam. Kira-kira mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan ya? Betul, masuk ke rumah teman tanpa mengucapkan salam tidak mematuhi aturan atau tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena tidak sopan ketika kita masuk ke rumah teman atau rumah orang lain tanpa mengucapkan salam. Yang kedua, minta izin sebelum meminjam mainan teman. Betul, sikap ini mematuhi aturan. Selanjutnya yang ketiga, tidak masuk kamar teman tanpa izin. Tidak boleh ya nak, kita masuk ke ruangan teman atau ke kamar teman tanpa izin. Itu berarti masuk ke dalam tidak mematuhi aturan. Yang keempat, bermain di rumah teman hingga larut malam. Apakah bermain di rumah teman boleh hingga larut malam? Tentu tidak boleh, karena itu akan membuat orang tua kita khawatir dan mengganggu waktu istirahat keluarga teman kita. Selanjutnya ada menjaga mainan teman agar tidak rusak. Kira-kira ini termasuk yang mana ya? Ya, betul, mematuhi aturan. Selanjutnya ada berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Ya betul, ini adalah sikap yang mematuhi aturan. Selanjutnya, membawa mainan milik teman tanpa izin. Membawa mainan milik teman tanpa izin itu berarti sama dengan mencuri ya nak? Apakah boleh sikap seperti itu? Tentu tidak boleh, berarti itu sikap yang tidak mematuhi aturan. Selanjutnya, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin.
Tentu tidak boleh ya nak, karena itu tidak sopan. Kita kan tidak tahu itu makanan milik siapa. Sebaiknya kalau kita hendak melakukan sesuatu di rumah teman atau di rumah orang lain, kita meminta izin terlebih dahulu. Oke anak-anak? Oke. Berikut ini adalah hasil dari diskusi kita. Kira-kira siapa ya yang sudah menerapkan sikap ini dengan baik? Bagus, untuk anak-anak yang sudah menerapkan aturan yang boleh dilakukan, dipertahankan, oke? Untuk yang belum, sebaiknya mulai diterapkan mulai saat ini ya nak. Oke anak-anak, dari pelajaran hari ini mengenai aturan di rumah dan di rumah teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah kalau anak-anak sudah memahaminya dengan baik. Sekarang kita lanjutkan ke soal latihan ya nak. Silahkan anak-anak kerjakan soal latihan berikut di buku tugas anak-anak dengan menuliskan isinya saja. Jika ada yang ingin anak-anak tanyakan, silakan tanyakan ke gurunya masing-masing. Cukup sekian pembahasan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.